Sebuah mobil minibus mengalami kecelakaan tunggal di kilometer 198 Jalan Sumatera Lintas Timur atau Jalan Tim Desa Mulia Agung, Kecamatan Simpang Pematang, Mesuji, Selasa siang. Mobil terbalik dengan roda di atas di perkebunan karet di pinggir jalan. Kecelakaan diduga akibat pengemudi mengantuk. Mobil yang sedang melaju kencang dari Mesuji menuju Sumatera Selatan tersebut keluar jalur di Jalan Menikung Tajam. Menurut saksi mata, tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan itu. Sopir dan satu penumpang selamat dan mengalami luka ringan dan sudah dievakuasi ke rumah sakit. Namun kondisi mobil yang mengangkut barang-barang rumah tangga itu rusak cukup parah. Kronologi laka posisinya dia dari arah Lampung ke Palembang ke tikungan Tajam tadi. Nah, dia mungkin di situ ada kecelakaan di situ. Itu bawa apa, Pak? Mobil itu? Perabotan, kayaknya mau pindah kayaknya, Pak. Pindahan. Itu ada yang meninggal dunia nggak, Pak? Nggak ada. Itu Selamat. Penumpangnya, Pak, tadi? Nggak ada penumpang, dia cuma ada sopir sama kena mungkin. Ya. Tapi keduanya selamat, Pak, ya? Alhamdulillah selamat. Ya. Kecelakaan ditangani Polres Mesuji. Hingga Selasa sore, mobil masih berada di lokasi dan belum dievakuasi. Polisi masih menunggu bantuan alat berat untuk mengevakuasi mobil. Mustaqim melaporkan dari Mesuji. Tersangka pembunuhan bernama Bagus Saputra, berusia 22 tahun, dihadirkan dalam gelar perkara di halaman Polres Lampung Selatan pada Selasa siang. Tersangka ditangkap di rumahnya di Desa Candimas, Kecamatan Natar, Lampung Selatan pada Sabtu lalu. Tersangka ditangkap setelah membunuh seorang janda di desanya berinisial MA. Korban merupakan wanita selingkuhan ayah tersangka. Tersangka mengaku kesal dengan korban karena menjadi pemicu tidak harmonisnya rumah tangga orang tuanya. Kenapa korban itu? Mengganggu rumah tangga orang tua saya, Pak. Ganggunya kenapa? Ya sering deketin orang tua saya yang laki. Udah berapa lama? Kalau orangnya kurang tahu, Pak. Karena sering lihat aja kan. Pacaran ya? Iya, Pak. Dia itu janda apa-apa? Janda, Pak. Udah punya anak belum? Punya, Pak, anak satu. Pembunuhan bermula saat tersangka dan korban bertemu di rumah salah satu rumah temannya. Saat itu, tersangka yang telah memiliki dendam kemudian menikam korban dengan pisau yang dibawanya dari rumah. Hati lah karena ngeliat orang tua berantem terus gara-gara korban. Nah, dengan begitu tersangka coba untuk mengingatkan, tetapi tetap yang pada akhirnya tersangka kesal dan kemudian melakukan penusukan yang sudah dari awal direncanakan dengan cara membawa pisau dari rumah. Ini pisaunya. Ini pisau yang digunakan tersangka untuk menusuk korban. Polisi menyita pisau yang digunakan untuk membunuh. Pada kasus ini, polisi menjerat tersangka dengan pasal tentang pembunuhan berencana, ancaman hukumannya 20 tahun penjara. Haris Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Puluhan warga desa Sumber Bandung, Kecamatan Pagelaran Utara, Pringsewu, Selasa siang bergotong royong memperbaiki jembatan gantung. Dana perbaikan hasil dari swadaya masyarakat. Jembatan sepanjang 60 meter ini diperbaiki dengan disulam jaring tambang dan lantai jembatan menggunakan anyaman bambu. Perbaikan jembatan pun berlangsung dramatis sebab para pekerjanya harus merayap memasang material. Jika selip, bisa saja mereka jatuh ke sungai. Menurut warga, jembatan gantung ini menjadi jalur alternatif terdekat yang menghubungkan Kecamatan Pagelaran Utara dan Banyumas melalui Desa Madaraya. Selain jalur menuju kebun, jembatan ini juga setiap harinya ramai dilewati anak-anak sekolah. Di jembatan yang pada malam minggu kemarin ambruk pondasinya, dan sekarang saya bersama masyarakat sedang kemarin mengadakan pembongkaran untuk papannya. Kemudian hari ini rencana kami akan membuat rakit untuk menyambungkan daripada masyarakat yang ingin kebunnya. Jembatan gantung di Pringsewu ini putus akibat diterjang banjir pada hari Sabtu lalu. Jembatan buatan pemerintah tersebut sebelumnya terbuat dari kawat besar dan berlantai papan.
Salah satu musibah Pemerintah diminta tidak memperbaiki jembatan gantung ini, melainkan mengganti dengan jembatan beton dan lebarnya ditambah agar bisa dilewati mobil. Andri Kurniawan melaporkan dari Pringsewu. Para pedagang pasar kangkung yang berlokasi di Jalan Ikan Pari, Kelurahan Kangkung, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung mengeluhkan banyaknya fasilitas pasar yang rusak. Fasilitas pasar yang rusak itu antara lain tangga, drainase, hingga tiang-tiang penyangga yang mulai lapuk. Kerusakan itu menurut mereka bahkan menyebabkan korban luka-luka karena terperosok atau terpleset. Meski sudah sering diusulkan, namun belum ada perbaikan dari pengelola pasar atau pemerintah kota. Drainase yang ditutup seadanya juga dikeluhkan karena menyebabkan bau dan air meluap ke jalanan. Masalah pasar ini kerapiannya kan kurang ini. Kayak tangga kami kan bayar terus loh salarnya. Yang satu orang 4.000, satu 2.000 untuk kebersihan apa kami sebagai orang toko bayar terus. Tapi di saat itu ada kerusakan, ada apa gitu, kami mesti kayak, oh ibu mintain ini dong, air kopi, ini kami enggak masalah, tapi benar-benar lo dibersihin pasar ini enggak loh, cuma dibongkar gitu aja. Fasilitas pasar kangkung yang sekarang ini kayaknya kurang ya mas yo. Oh nih, ini kayak gini rusak, didiemin, nggak maksudnya nggak langsung cepet-cepet di apa ya diperbaiki apa kayak mana. Itu tangga sana itu yang sebelah sana jebol. Kasihan kemarin itu ada ibu-ibu masuk terjerumus ke dalam. Para pedagang meminta pemerintah kota segera memperbaiki sejumlah fasilitas pasar yang rusak karena mereka juga sudah membayar sewa dan salar. Kerusakan juga menyebabkan menurunnya jumlah pembeli ke pasar. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung.